Bab 2601. Bagaimana mungkin ada satu orang lagi? Siapa itu? Apakah ada yang mengenalnya? Kurasa aku belum pernah melihatnya, jadi dia seharusnya tidak menjadi bagian dari Phoenix Valley. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Petik 2. Penatua Elliot mau tidak mau mengajukan serangkaian pertanyaan. Tidak ada yang hadir menjawabnya. Selain 4 orang yang hadir, yang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, mereka semua menatap mayat itu dengan ekspresi terkejut. Harold merasa dia akan menjadi gila. Sisanya tidak mengenali mayat itu, tetapi dia tahu bahwa itu adalah mayat Michael. Michael sudah mati sementara Jack tidak. Dia sebenarnya sudah mati. Apa yang terjadi? Bagaimana semuanya berakhir seperti itu? Semuanya tampak semakin tergelincir, tepat di depannya. Pada saat itu, Harold bahkan tidak berani bertanya-tanya apakah ada hal lain yang terjadi. Johnson melihat ke arah Harold, sementara Harold juga bertukar kontak mata dengan Johnson. Mereka berdua memiliki emosi yang sangat rumit pada saat itu. Harold menelan ludah dan berkata, sesuatu benar-benar terjadi padanya, dan insiden itu merenggut nyawanya. Siapa yang membunuhnya? Siapa yang memiliki keterampilan untuk membunuh Michael? Mungkinkah ada ahli lain yang menyelinap ke Gunung Awan Suci? Bukankah suci? Cloud Mountain seharusnya disegel. Harold telah membisikkan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya. Suara Jack tiba-tiba terdengar dari kerumunan, dia pasti menyelinap ke dalam dari tempat lain. Hanya saja, aku tidak tahu siapa yang dia sakiti hingga berakhir seperti ini dan dibuang ke sini. Kata-kata Jack menjadi pengingat bagi semua orang. Karena dia tidak dipindahkan ke sini dengan semua orang, maka dia pasti masuk dari tempat lain. Namun, Penatua Elliot tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan berkata, dia benar-benar tidak mungkin menyelinap dari tempat lain. Gunung Awan Suci adalah bagian penting dari lembah Phoenix. Ada formasi dan susunan di semua tempat. Kecuali seseorang sangat kuat, tidak mungkin bagi siapapun untuk masuk melalui penghalang. Bahkan jika mereka memaksa masuk, akan ada peringatan. Tidak mungkin aku tidak tahu apa-apa. Saat dia mengatakan bahwa ada perasaan penasaran di hati semua orang. Namun, jantung Harold terasa seperti akan melompat ke tenggorokannya. Jika mereka terus menyelidiki masalah ini, Harold dan Johnson mungkin akan ditemukan. Bukan hanya Harold yang memikirkan itu, Johnson di sebelahnya tiba-tiba juga sangat cemas. Mereka berdua membeku saat jantung mereka berdetak sangat cepat, mereka ketakutan. Harold telah menemukan Michael melalui berbagai koneksi dan banyak kristal roh. Baru saat itulah Harold berhasil menyelinap masuk. Jika mereka memutuskan untuk menyelidiki masalah ini tanpa mempedulikan konsekuensinya, mereka pasti akan mencari tahu tentang semuanya. Jika semuanya akhirnya terungkap, maka Harold dan Johnson tidak akan punya tempat untuk lari. Dengan kepribadian Elder Elliot, dia akan menyelidiki semuanya secara menyeluruh setelah dia kembali ke Phoenix Valley. Bagaimanapun, Gunung Awan Suci sangat penting bagi lembah Phoenix. Jika sesuatu terjadi pada Gunung Awan Suci, itu akan secara langsung berdampak pada lembah Phoenix pada saat keadaan juga tidak damai. Aliansi Alkemis Provinsi tengah menjadi sasaran, dan bahkan terlibat konflik dengan seseorang. Pada saat-saat penting seperti ini, tidak ada yang akan mampu bertahan jika ada kebocoran di Gunung Awan Suci. Aku ingat sekarang, White tiba-tiba berteriak dengan mata melebar. Semua orang segera terdiam mendengar kata-katanya. White menunjuk ke mayat Michael dan berkata, dia adalah Michael, seorang murid batiniah. Saya pernah melihatnya di sisi lain sebelumnya. Sisi lain yang dimaksud Michael adalah tempat para seniman bela diri berkumpul. Ketika Penatua Elliot mendengar bahwa dia segera berkata, dia adalah murid dalam lembah Phoenix. Bab 2602. White mengangguk, dulu ketika saya membantu seorang penatua untuk mengirim sesuatu ke bagian seni bela diri, saya bertemu dengannya. Saya tahu namanya adalah Michael karena dia telah membantu para pelayan mengelola manual seni bela diri hari itu. Saya menyerahkannya kepadanya dan ingat namanya waktu itu. Penatua Elliot mengerutkan kening sebelum dia bertanya, apakah Anda yakin orang itu adalah Michael? White mengangguk sambil menjawab dengan serius, aku yakin dia adalah Michael. Pertama kali aku melihat mayatnya, aku tidak memperhatikannya dengan baik karena wajahnya terlihat terlalu mengerikan. Itu sebabnya aku tidak tahu pada awalnya, tapi sekarang bahwa saya memiliki kesempatan untuk melihat dengan baik, saya yakin itu dia. Setelah itu, White bersumpah atas namanya, dan Elder Elliot buru-buru melambai padanya,
karena kamu yakin siapa dia, maka akan lebih mudah untuk menyelidikinya di masa depan. Kejadian yang tiba-tiba itu benar-benar mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang murid batin akan tiba-tiba muncul di Gunung Awan Suci. Bagaimanapun, murid-murid dalam tidak memiliki hak untuk memasuki Gunung Awan Suci. Wajah Elder Elliot sangat gelap pada saat itu. Dia menatap mayat di lantai, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Sulit untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Orang-orang yang berdiri di belakangnya pada awalnya diam, tetapi perlahan-lahan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Mengapa ada murid batin di Gunung Awan Suci? Gunung Awan Suci hanya milik kita para alkemis, jadi mengapa dia ada di sini? Mungkinkah dia ada di sini untuk mencuri materi? Sama sekali tidak mungkin baginya untuk melewati penghalang, lihat saja miliknya, kekuatan. Setelah mengatakan itu, semua orang berhenti. Meskipun Michael sudah mati, struktur internalnya masih utuh. Semua orang masih bisa melihat bahwa Michael berada di alam pemadatan musim semi. Sebenarnya, saat mereka mengetahui bahwa Michael adalah murid batiniah, mereka kurang lebih yakin bahwa dia akan berada di sekitar alam pemadatan musim semi. Meskipun dia berada di alam pemadatan musim semi dan dianggap cukup baik di antara murid-murid dalam, tidak mungkin dia cukup terampil untuk menembus formasi. Bagaimana dia memasuki Gunung Awan Suci? Benar, bagaimana dia bisa memasuki Gunung Awan Suci? Saya pikir tidak perlu berspekulasi tentang ini. Dia pasti menggunakan transfer array seperti yang kita lakukan, tapi transfer array dijaga sepanjang waktu. Kecuali salah satu penjaga melakukan sesuatu dan membantunya dipindahkan ke sini, tidak ada cara dia bisa sampai di sini sendiri. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa Michael sudah mati. Orang yang bisa membunuh Michael pasti tidak lemah. Dia mungkin bersembunyi di sekitar kita saat ini. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi semua orang. Tidak peduli bagaimana Michael memasuki Gunung Awan Suci, dia hanya mayat pada saat itu. Bagi seseorang yang bisa membunuh Michael jelas lebih kuat dari Michael. Orang itu pasti setidaknya pada tahap tengah atau akhir dari alam pemadatan musim semi. Mereka bahkan mungkin seorang pejuang yang sudah berada di alam pemadatan ilahi. Bagi para alkemis itu adalah eksistensi yang tidak bisa disentuh sama sekali. Jika orang itu memiliki sesuatu yang menentang mereka, tidak ada seorang pun yang hadir akan mampu melawan orang tersebut. Bahkan Penatua Elliot hanya berada di tahap tengah dari ranah pemadatan musim semi dan karena dia memusatkan seluruh fokusnya pada alkimia, kemampuan tempurnya hanya nyaris pada tahap awal dari ranah pemadatan pegas. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membawa mayat itu dan pergi sekarang juga? Aku terus merasa seperti seseorang sedang menatap kita. Semua orang mulai merasa bahwa mungkin ada seniman bela diri yang sangat kuat di dekatnya. Mereka mulai gelisah, dan beberapa dari mereka bahkan sudah mulai mencoba masuk ke tengah. Bab 2603. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikiran orang yang membunuh Michael. Mungkinkah orang itu hanya seorang pembunuh gila? Bisakah orang itu memutuskan untuk bergerak melawan para alkemis? Penatua Elliot mungkin lebih kuat dari yang lain, tetapi dia tidak sekuat itu. Penatua Elliot mungkin hanya bisa bertarung dengan pijakan yang seimbang melawan Michael. Bahkan Michael meninggal dengan cara yang menyedihkan. Penatua Elliot pasti tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan melawan orang yang membunuh Michael. Itu berarti bahwa yang lain pasti dalam bahaya yang luar biasa. Dengan mengingat hal itu, seseorang segera bergegas maju dan memberi hormat kepada Penatua Elliot. Elder Elliot, jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Periode 3 hari sudah berakhir, dan kita seharusnya dipindahkan kembali. Mari kita pastikan keselamatan kita sendiri sebelum kita menyelidiki masalah ini lebih jauh. Penatua Elliot menarik napas dalam-dalam. Dia telah menyadari beratnya masalah ini juga. Meskipun dia berhasil menenangkan diri dan tidak menunjukkan terlalu banyak emosi di wajahnya, hatinya sangat kacau. Mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Dia mengerutkan alisnya dan berbalik untuk menghadap semua orang. Kamu baik-baik saja. Semua orang masih dalam bahaya saat ini. Bawa mayatnya, kita semua akan segera meninggalkan tempat ini. Semua orang menghela nafas lega pada kata-kata itu kecuali beberapa orang terpilih. Beberapa orang terpilih adalah Jack, Harold, dan yang lainnya. Jack dan Rudy berdiri di belakang semua orang dengan ekspresi sangat penasaran. Mereka lebih akrab dengan detail insiden itu daripada orang lain. Yang disebut ahli tersembunyi adalah Jack sendiri.
Mereka berdua secara alami tidak takut pada beberapa pembunuh tersembunyi yang mungkin muncul dan membunuh semua orang. Pada saat itu, Jack menatap tepat ke arah Harold. Kondisi mental Harold sudah diambang kehancuran pada saat itu. Seluruh tubuhnya bergidik saat keringat dingin keluar di dahinya. Jack bisa dengan mudah menebak apa yang dia rasakan saat itu. Rudy menahan diri untuk tidak tertawa ketika dia berdiri diam di belakang Jack, tidak mengatakan apa-apa. Harold berbalik untuk melihat Johnson di sebelahnya. Johnson memiliki ekspresi putus asa pada saat itu karena dia telah menyadari betapa parahnya masalahnya pada saat itu. Harold mengulurkan tangan untuk meraih lengan Johnson. Sebelum masalah ini berakhir, kita tidak boleh kehilangan harapan. Ada begitu banyak pertanyaan seputar masalah ini. Selama kita bisa tetap tenang dan menunggu waktu, kita mungkin bisa membersihkan diri dari kecurigaan dan menyingkirkan diri kita tentang masalah ini. Johnson tiba-tiba berbalik untuk melihat Harold. Pada saat itu, dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Dia akhirnya berbicara setelah waktu yang lama, bagaimana kita melakukan itu. Selama mereka menyelidiki sesuatu, mereka pasti akan mengetahui tentang kita berdua. Harold menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat Johnson dengan ekspresi tegas. Dia mungkin sangat emosional pada saat itu, tetapi dia masih berhasil menahan suaranya dan menyembunyikan kata-katanya dari orang lain. Kami masih belum yakin siapa yang membunuh Michael. Satu-satunya hal yang kami tahu adalah Jack bukanlah orang yang membunuh Michael, dan itu jelas bukan kami. Pasti ada orang lain yang bersembunyi di sini. Kita bisa menggunakannya untuk membuat cerita. Kita kemudian bisa melukis diri kita sendiri sebagai korban juga. Kemudian, kita bisa melepaskan tanggung jawab apapun atas masalah ini. Bab 2604. Rencana Harold benar-benar terasa sangat layak. Di mata Harold, orang yang membunuh Michael bukanlah orang biasa. Tidak ada cara untuk mengetahui mengapa orang itu juga membunuh Michael. Mereka berdua bisa menggunakan poin itu untuk menyusun cerita yang akan membingkai diri mereka sebagai korban. Bahkan jika mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman, setidaknya itu akan memungkinkan mereka untuk mencabik-cabik hukuman yang paling keras. Lagi pula, jika petinggi tahu apa yang telah mereka lakukan, dijatuhi hukuman mati di tempat adalah suatu kemungkinan. Johnson menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan menjawab, "Kamu benar, kita harus bertindak sesuai pada saat seperti itu. Orang yang membunuh Michael harus menjadi penyelamat kita untuk menghindari hukuman. Kita harus memegangnya rata-rata." Saat keduanya saling bergumam, Penatua Elliot telah membawa semua orang kembali. Mereka berdua bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi saat mereka mengikuti di belakang Penatua Elliot, menuju ke barisan transfer bersama kelompok itu. Ekspresi mereka mungkin tenang di permukaan, tetapi emosi mereka benar-benar terpelintir di dalam. Mereka berada di ambang kehancuran setiap saat. Penatua Elliot tampaknya khawatir bahwa sesuatu yang lain akan terjadi. Ketika semua orang dipindahkan kembali dari Gunung Awan Suci, ekspresinya anehnya gugup. Ketika orang terakhir dipindahkan dari Gunung Awan Suci, Penatua Elliot akhirnya bisa bernapas lega. Jack dan Rudy adalah kelompok terakhir yang dikirim kembali ke Lembah Phoenix secara kebetulan dalam kelompok yang sama dengan Harold dan Johnson. Ketika semua orang dikirim kembali ke Lembah Phoenix, mereka memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Banyak dari mereka segera ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, tetapi Penatua Elliot dengan serius berkata kepada semua orang sebelum mereka pindah, "Baiklah, cepatlah kembali. Kalian semua pasti lelah setelah 3 hari ini. Mereka yang ingin dapatkan kristal roh, pergilah ke aula tugas. Mereka yang ingin beristirahat kembali ke tempat mereka sendiri. Sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh, jaga mulutmu. Aku tidak ingin berita ini menyebar kemana-mana, mengerti?" Semua orang dengan hormat menjawab bahwa mereka mengerti, dan mendapatkan sedikit anggukan dari Penatua Elliot sebagai balasannya. Setelah pergi, dia menuju lebih dalam ke Lembah Phoenix. Semua orang tahu bahwa Penatua Elliot akan melaporkan berita itu. Setiap orang memiliki keinginan untuk bergosip, tetapi mereka juga tahu bahwa berdiri di sekitar tidak akan menyelesaikan apapun, jadi mereka semua akhirnya bubar. Hanya dalam waktu singkat, satu-satunya yang tersisa di barisan transfer adalah Jack, Rudy, Harold, dan Johnson. Dengan temperamen Jack, dia biasanya akan segera pergi dan kembali ke halamannya sendiri setelah acara berskala besar seperti itu. Namun, dia tidak terburu-buru untuk pergi pada saat itu. Sebaliknya, dia berdiri di belakang Harold dan diam-diam menatap Harold,
memaksa dirinya untuk mempertahankan ekspresi tenang. Setelah semua orang pergi, Harold tiba-tiba berbalik saat dia menatap Jack dengan mata melebar dan ekspresi menuduh. Jack memiliki seringai dingin di wajahnya. Dia hanya berdiri di tempat, tidak mengungkapkan apapun saat dia menandingi tatapan Harold. Tindakan Jack menyebabkan amarah Harold semakin membara, tetapi Harold tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Dia tidak bisa melawan Jack di sana, dia juga tidak menginginkan konflik lain. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya? Harold berkata dengan nada dingin. Jack mengangkat alis saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, aku tetap tinggal karena alasanku sendiri, tapi aku tidak punya apa-apa yang ingin kukatakan padamu. Bab 2605. Kata-kata itu menyebabkan tubuh Johnson dan Harold membeku. Harold tidak bisa menahan diri ketika dia mengangkat suaranya, kamu tahu segalanya. Harold sangat yakin ketika dia mengatakan itu. Jika Jack tidak tahu apa-apa, dia tidak akan tiba-tiba memutuskan untuk mundur, dia juga tidak akan mengatakan hal itu. Jelas bahwa Jack tahu tentang segala sesuatu yang menjelaskan mengapa Jack menatap mereka dengan ekspresi dingin. Jack tidak menyembunyikan apapun saat dia mengangguk, aku tahu segalanya. Kata-kata itu menyebabkan Harold dan Johnson membeku di tempat lagi. Keduanya memiliki ekspresi masam yang luar biasa di wajah mereka. Mereka tampak seperti seseorang baru saja melemparkan seember air dingin ke arah mereka sebelum melemparkannya ke dalam freezer. Jack tahu bagaimana Michael meninggal. Bagaimana Jack bisa tahu? Jack tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, dia mengangguk pada Rudy di belakangnya sebelum mereka berdua meninggalkan tempat itu bersama-sama. Lagi pula, dia sudah melihat apa yang dia inginkan. Jack telah melihat dengan jelas bagaimana mereka berdua membeku, tetapi sebelum Jack sempat mengambil beberapa langkah, suara Johnson tiba-tiba terdengar di belakangnya. Pada saat itu, Johnson sudah di ambang kehancuran. Dia bergegas ke depan Jack saat dia berkata, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kematian Michael pasti ada hubungannya denganmu. Apakah kamu membawa seseorang ke dalam juga? Apakah kamu sudah mengetahui rencana kami lebih awal? Jika itu masalahnya, kamu seharusnya tidak terlalu senang. Kamu mungkin berakhir dengan konsekuensi yang lebih buruk daripada kami. Jack mengangkat alis saat dia berbalik, menatap Johnson yang bertingkah gila. Pada saat itu, mata Johnson dipenuhi dengan pembuluh darah, dia terlihat seperti orang gila. Jika dia tidak kurang percaya diri pada keterampilannya sendiri, dia akan memulai pertarungan dengan Jack di tempat. Jack tampaknya tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-kata Johnson. Semakin sedikit Jack bereaksi, semakin Johnson kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia mulai berteriak, kamu membawa seseorang juga. Kamu menyuruh orang itu membunuh Michael. Tidak mungkin semuanya berakhir baik untukmu. Kami mungkin menggunakan koneksi kami untuk memasukkan Michael, tetapi Michael lah yang meninggal. Hukuman kami pasti akan lebih ringan darimu. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Johnson sepertinya sangat terpengaruh oleh ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan semua itu dengan bodoh. Wajah Johnson memucat karena marah ketika dia melihat Jack menertawakannya. Dia menunjuk tepat ke wajah Jack dengan jari yang tampak gemetar. Jack mengeluarkan gerutuan ringan, tidak ingin mempermasalahkan hal-hal sepele dengan mereka berdua. Dia tidak membuang waktu untuk mengatakan hal lain saat dia membawa Rudy pergi. Mereka berdua tidak banyak bicara setelah apa yang dilakukan Jack. Ketika mereka tiba di halaman, Jack menarik Rudy dan memberi Rudy tugas kecil. Rudy mengangguk dengan sungguh-sungguh pada instruksi Jack dan berkata, jangan khawatir, jika saya bahkan tidak dapat menangani sesuatu yang sekecil ini, maka saya akan benar-benar tidak berguna. Jack mengangguk sambil tersenyum kecil. Setelah Rudy pergi, Jack kembali ke kamarnya dan membuat teh untuk dirinya sendiri sambil diam-diam menunggu Rudy kembali. Setelah sekitar 4 jam, akhirnya Rudy mendorong pintu hingga terbuka. Ketika dia melihat Jack menunggunya, dia segera menarik kursi dan duduk. Aku sudah menemukan semua yang seharusnya. Lagi pula, masalah ini bukan rahasia besar lagi. Jack mengangguk sebelum memberi isyarat agar Rudy berbicara. Jack telah meminta Rudy untuk mencari tahu apa yang terjadi di dunia luar baru-baru ini. Bab 2606. Setelah mereka berdua memasuki lembah Phoenix, mereka terputus dari informasi apapun tentang dunia luar. Mereka baru dan berbeda dari para alkemis lain yang sudah memiliki koneksi untuk mendapatkan informasi tentang dunia luar.
Itulah sebabnya Jack mengatur agar Rudy memeriksa informasi itu. Rudy menggelengkan kepalanya sebelum berkata, saya tidak akan tahu jika saya tidak melihat sesuatu, tetapi saya benar-benar terkejut setelah saya melakukannya. Segala sesuatu di dunia luar sudah sangat kacau. Saya selalu berpikir bahwa dunia tengah aliansi alkemis provinsi adalah pilar provinsi tengah. Saya pikir kekuatan apapun di sini akan mencoba untuk menjilat aliansi dan tidak akan ada konflik besar. Mendengar itu, Jack mengangguk setuju. Sebelum ini, Jack juga berpikir bahwa Aliansi Alkemis Provinsi Tengah adalah kelompok alkemis terbesar di Provinsi Tengah, yang berarti bahwa seniman bela diri sangat membutuhkan mereka. Selanjutnya, aliansi mengumpulkan alkemis, yang berarti bahwa tujuan mereka berbeda dari klan normal. Seharusnya tidak ada perkelahian besar, tetapi ekspresi Rudy menunjukkan bahwa itu tidak terjadi. Rudy menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, aliansi telah memulai perang publik dengan paviliun pembuka. Itu terjadi sekitar setengah bulan yang lalu. Pada dasarnya, aliansi telah berperang dengan paviliun pembuka di wilayah dalam tidak terlalu lama, setelah kami masuk lembah Phoenix. Pertempuran ini sangat intens. Alasan mengapa ada begitu banyak tugas di aula tugas akhir-akhir ini justru karena itu. Sebenarnya, tidak banyak prajurit yang benar-benar kuat di bawah aliansi. Namun, ada banyak pejuang kuat yang berutang bantuan aliansi selama bertahun-tahun. Aliansi telah mengambil bantuan itu, jadi mereka tidak kekurangan pejuang. Kedua kekuatan berada dalam kebuntuan saat ini, dengan tidak ada pihak memberikan jalan. Jack mengerutkan kening ketika dia mengajukan pertanyaan penting, mengapa konflik ini dimulai? Saya belum pernah mendengar tentang paviliun pembuka sebelumnya. Berani melawan aliansi berarti mereka bukan klan kecil. Karena mereka bukan klan kecil, mereka tidak akan pernah melawan aliansi karena masalah kecil. Rudy mengangguk dan menjawab, The Unbreaking Pavilion adalah klan kelas 8 di wilayah dalam. Hanya ada beberapa klan kelas 8 di seluruh benua Hestia, jadi ini adalah salah satu klan terkuat di benua itu. Mereka secara alami memiliki kemampuan untuk memulai pertarungan melawan aliansi. Adapun alasan konflik, saya berhasil mencari tahu mengapa. Tapi aku masih ragu. Jack mendongak dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda ragu atau tidak, beritahu saya alasannya terlebih dahulu. Rudy mengangguk sebelum dia perlahan mulai menjelaskan alasan konflik, pada akhirnya, ini adalah perebutan sumber daya. Ada tempat yang disebut lembah pencerahan di wilayah dalam. Dikatakan sebagai alam tersembunyi yang tertinggal dari zaman kuno. Ada beberapa barang berharga di dalamnya, tapi lembah pencerahan bukanlah tempat yang bisa dimasuki dengan mudah. Tampaknya entah bagaimana terkunci, dan ada dua kunci. Salah satu kuncinya ada di tangan aliansi, sementara yang lain ada di tangan Unbreaking Pavilion. Hanya dengan menggabungkan dua kunci lembah pencerahan akan dibuka. Dua kekuatan besar pada dasarnya memperebutkan sumber daya di lembah pencerahan. Pada saat itu, Rudy berhenti dan mengerutkan kening saat dia menyuarakan keraguannya, saya merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Meskipun ada dua kunci, jika mereka hanya duduk dan bernegosiasi, tidak perlu memobilisasi begitu banyak kekuatan atas masalah ini. Bagaimanapun, ini dapat diselesaikan dengan beberapa negosiasi damai. Jack mengangguk. Meski kedua kekuatan tersebut memiliki banyak ahli, bukan berarti mereka tidak takut menyia-nyiakan sumber daya. Jika perang dimulai, banyak nyawa akan hilang. Mereka perlu menggunakan banyak ahli dan sumber daya, dan bahkan mungkin membahayakan fondasi organisasi mereka masing-masing dan membiarkan klan lain mendapat kesempatan untuk mengambil keuntungan dari berbagai hal. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dua kekuatan yang begitu dekat kekuatannya tidak akan berperang. Bab 2607. Untuk perang pecah berarti bahwa kedua kekuatan sudah memiliki perbedaan yang tidak dapat didamaikan, dan sudah pada tahap di mana mereka tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Jack menyesap tehnya sambil mengerutkan kening, ini seharusnya menjadi situasi di mana kedua belah pihak akan saling menguntungkan. Bahkan jika lembah pencerahan benar-benar memiliki begitu banyak hal berharga yang harus mereka perjuangkan, pasti ada cara-cara untuk memecahkan masalah. Misalnya, itu bisa menjadi pertarungan antara junior untuk melihat pihak mana yang memiliki murid lebih berbakat. Mereka akan bisa mendapatkan segalanya hanya dari itu. Apa yang mereka lakukan cukup membingungkan. Apakah pasukan lain tidak bereaksi sama sekali? Petik 2. Rudy minum teh sebelum berpikir sejenak dan menjawab, belum ada. Gerakan.
Semua orang tampaknya mengadopsi pendekatan menunggu dan melihat. Mereka hanya melihat saat kedua kekuatan saling berhadapan-hadapan. Dulu, setiap kali dua kekuatan berakhir dalam konflik satu sama lain, akan selalu ada klan yang maju untuk menjadi mediator. Namun untuk beberapa alasan, tidak ada yang mau mengambil peran kali ini. Semua orang diam-diam melihat saat situasi berkembang. Saya tidak tahu sikap seperti apa yang mereka miliki terhadap masalah ini. Mungkin karena ini bukan sesuatu yang dapat dengan mudah diganggu. Pada saat itu, kepala Rudy dipenuhi dengan pertanyaan. Ketika Jack mendengar itu, dia merasa itu adalah keadaan yang sangat aneh juga. Meskipun beberapa hal akan pecah menjadi perkelahian ketika titik tertentu tercapai, biasanya hanya berlaku untuk hal-hal pribadi. Konflik antara klan dan aliansi melibatkan dua kekuatan besar. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan jika mereka akhirnya pergi berperang. Bagaimanapun, perang akan menghabiskan banyak sumber daya. Setelah semua sumber daya itu digunakan, mereka bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Klan lain akan bersemangat untuk mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi kecuali satu klan kuat dan sangat yakin bahwa mereka akan menang. Namun, berdasarkan apa yang bisa dikatakan Jack, kedua belah pihak berada pada level yang sama. Meskipun aliansi tampaknya tidak memiliki begitu banyak ahli, mereka pasti memiliki banyak ahli yang mereka kembangkan secara rahasia. Selain itu, aliansi memiliki keuntungan dari koneksi uniknya di Provinsi Tengah. Mereka telah menjual pil yang tak terhitung jumlahnya di Provinsi Tengah, dan mendapatkan banyak teman. Dalam momen penting seperti ini, secara alami akan ada orang-orang yang akan membantu mereka. Rudy mengangkat alis dan berkata, Provinsi Tengah sedang kacau balau. Sama sekali tidak damai. Saya berasal dari daerah dalam dan tahu banyak tentang daerah dalam. Sebenarnya, dibandingkan dengan daerah luar, wilayah dalam benar-benar kacau. Ini sangat kacau. Semua klan yang lebih kuat berada di wilayah dalam hanya karena wilayah dalam kaya akan sumber daya. Oleh karena itu, mereka dapat meningkatkan sumber daya mereka dengan lebih baik dan menumbuhkan klan mereka. Mereka berdua terdiam lama mencoba memikirkan seluk-beluk di dalamnya. Tepat ketika Jack merasa Rudy tidak akan berbicara, dia tiba-tiba mengatakan sesuatu, apakah menurutmu ini ada hubungannya dengan Grayson? Aku terus memikirkan apa yang terjadi dengan Grayson malam itu. Saya tidak bisa memikirkan apapun yang akan memisahkan dia dari kami. Kami bereaksi sangat normal. Satu-satunya hal yang aneh adalah Anda, tetapi Anda tidak dibawa pergi. Rudy memiliki ekspresi masam di wajahnya. Setiap kali dia memikirkan Grayson, dia akan merinding. Mereka tidak punya cara untuk memastikan apakah Grayson sudah mati atau masih hidup. Namun, dari sikap Merzain, kecil kemungkinan Grayson masih hidup. Mereka berdua sangat ingin mencari tahu mengapa Grayson ditangkap. Jack menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia pasti dibawa pergi karena dia tahu sesuatu. Jika itu alasannya, maka dia seharusnya masih hidup. Jika bukan itu alasannya, maka dia mungkin sudah mati. Bab 2608. Rudy memiliki ekspresi gelap di wajahnya ketika dia berkata, tidak peduli apa, aku merasa masalah ini dipenuhi dengan kecurigaan di mana-mana. Bahkan konflik antara paviliun pembuka dan aliansi itu aneh. Jack mengangguk sambil meneguk sisa teh di tangannya. Setelah mengatur pikirannya, dia berkata, konflik Unbreaking Pavilion dengan aliansi sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Kedua kekuatan yang saling bertarung pasti melibatkan lebih banyak hal. Jika sudah pada tahap perang, maka itu pasti tidak dipicu oleh masalah kecil yang bisa diselesaikan hanya dengan diskusi. Jika hanya masalah manfaat, maka itu pasti melibatkan sesuatu yang berharga. Setelah mengatakan itu, Jack tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, terserah, sebelum dia mendapat lebih banyak informasi, ini semua hanya spekulasi dari kita. Sebaiknya kita menggunakan waktu dengan lebih bijak untuk hal-hal lain. Rudy mengerucutkan bibirnya tak berdaya sambil menatap Jack dengan wajah khawatir, aku hanya khawatir kita akhirnya akan terseret ke dalam ini. Bagaimanapun, Grayson sudah menghilang. Tidak ada yang tahu apakah kita akhirnya akan menghilang seperti dia melakukan. Jack menarik napas dalam-dalam dengan putus asa. Rudy seperti kelinci yang ketakutan saat itu. Bahkan angin sepoi-sepoi pun akan mengejutkannya. Jack mengerutkan kening dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu ini sebelumnya? Mengapa kamu selalu gagal mengingatnya? Masa depan yang dekat. Kami akan aman untuk saat ini.
Dengan kemampuan kami saat ini, tidak mungkin kami tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Jadi mari kita buang semua pikiran ini untuk saat ini dan jalani hidup kita dengan benar. Kita harus fokus untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri untuk saat ini. Rudy menghela nafas, kekhawatirannya sama sekali tidak terhapus dari wajahnya. Aku tahu apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku tidak bisa melakukannya. Wajah Grayson muncul di pikiranku setiap malam. Saya benar-benar takut bahwa saya akan berakhir seperti Grayson. Anda memiliki keterampilan dan bakat. Anda lebih baik dari saya dalam segala hal. Bahkan jika badai datang, Anda memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Aku berbeda. Di depanmu, aku seperti semut yang bisa dibunuh kapan saja, apalagi di depan orang besar. Jack tidak ingin memikirkan masalah ini lagi, jadi dia mengubah topik, apakah ada berita tentang Harold? Penatua Elliot pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika kematian Michael tidak terungkap, tidak ada yang akan tahu apa yang dilakukan Harold. Mayat Michael sudah bersama Penatua Elliot. Penatua Elliot pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Plot dan skema Harold semuanya akan terungkap di depan para tetua. Rudy mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak ada berita tentang Harold saat ini. Semua orang melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada satupun informasi yang tersisa. Saya tidak berani bertanya kepada teman Harold manapun, jadi saya belum bisa mendapatkan informasi apapun tentang Harold. Jack mengangguk. Penatua Elliot dan yang lainnya seharusnya sudah mengetahui tentang apa yang dilakukan Harold, hanya saja dia tidak tahu bagaimana Penatua Elliot akan menanganinya. Jack sebenarnya tidak tahu banyak tentang Harold dan apakah Harold memiliki seseorang yang kuat mendukungnya. Jika Harold melakukannya, orang itu pasti akan membantu Harold menghindari hukuman yang paling buruk. Mereka bersenang-senang setelah ini. Meski begitu, Harold tidak mau. Bagaimanapun, dia membeli seorang diaken dan mengirim Michael ke Gunung Awan Suci. Setelah itu, dia mengatur agar Michael membunuh Jack. Bahkan jika para tetua tidak tahu bahwa Michael dikirim ke gunung untuk membunuh seseorang, Harold masih akan dihukum karena menyuap seorang diaken. Gunung Awan Suci adalah tanah suci bagi semua alkemis di lembah luar. Tempat itu bukanlah suatu tempat yang bisa dimasuki oleh murid luar, dalam, atau bahkan murid terpilih. Itu adalah area terlarang, jadi Harold pasti akan dihukum karena melakukan apa yang dia lakukan terlepas dari alasannya. Bab 2609. Tepat ketika pikiran Jack ada di seluruh istana, dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Mereka berdua menghentikan percakapan mereka pada saat yang sama ketika mereka berbalik untuk melihat. Suara Low segera terdengar, saya baru saja menerima berita sebelumnya bahwa Anda berdua harus pergi ke Aula Penatua untuk sesuatu. Dimengerti, kita akan menuju ke sana sekarang, jawab Jack segera. Rudy sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Seluruh tubuhnya mulai bergetar saat dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Jack. Mungkinkah mereka berencana melakukan sesuatu kepada kita? Mungkinkah itu menjadi persis seperti yang saya duga? Mereka tidak mau menunggu lagi. Mereka memanggil kita ke Aula Penatua dan mengatur seseorang untuk menangkap kita berdua. Jack menghela nafas tak berdaya saat dia melihat. Mata Rudy memerah. Dia mengulurkan tangan dan menepuk lengan Rudy. Jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu pada kita atau membuat kita menghilang, mereka tidak akan mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Mereka mengendalikan seluruh lembah Phoenix, tidak sulit bagi mereka untuk melakukannya, singkirkan siapapun yang mereka inginkan. Kata-kata Jack menghibur Rudy, tetapi dia masih khawatir ketika dia menjawab, lalu mengapa mereka menginginkan kita di sana? Mereka bahkan meminta kita berdua untuk pergi bersama. Mungkinkah sesuatu yang lain terjadi? Atau mungkin mereka ingin menginterogasi kita. Bagaimana jika mereka membunuh kita jika mereka tidak mendapatkan jawaban yang benar? Rudy tidak bisa lagi mengendalikan ketenangannya saat itu. Dia terus berpikir bahwa para petinggi mencoba membunuh mereka berdua, yang membuatnya cemas. Jack mengerucutkan bibirnya. Pikiran Rudy sebenarnya tidak sepenuhnya mustahil, tetapi masih sangat tidak mungkin. Jack memutuskan untuk berdiri saja sambil berkata, tidak ada alasan bagi kita untuk hanya duduk-duduk saja. Kita tidak tahu apa-apa, jadi membuat keputusan di sini itu bodoh. Karena mereka ingin kita pergi, maka kita harus pergi saja. Rudy mengikuti Jack ke Aula Penatua dengan sangat khawatir. Mereka melewati alun-alun yang sudah dikenalnya ke tangga yang sudah dikenalnya.
Mereka berdua memiliki pemikiran yang berbeda saat mereka berjalan ke Aula Penatua. Tak satu pun dari pegawai biasa berada di sekitar Aula Penatua pada saat itu. Saat mereka berdua memasuki aula, seseorang menutup dua pintu besar di belakang mereka. Dengan suara pintu tertutup, emosi Rudy anjlok. Jika itu adalah tempat yang tepat untuk itu, dia akan menarik Jack dan melarikan diri. Jack tidak terlalu peduli dengan pintu yang tertutup saat dia melihat ke depan. Ada 3 kursi di tengah aula. Kursi sudah ditempati di saat itu. Melihat pakaian mereka, jelas bahwa mereka adalah orang tua. Ada 3 orang berlutut di depan para tetua. 2 dari mereka akrab, sedangkan yang ketiga adalah seseorang yang tidak dikenal. Ketika dia melihat wajah Harold dan Johnson, Jack santai. Bab 2610. Sebenarnya, dalam perjalanan ke sana, Jack telah mencoba mencari tahu mengapa mereka dipanggil ke Aula Penatua. Berbagai pikiran muncul di kepalanya, tetapi Jack tidak yakin dengan alasan pasti mengapa mereka dipanggil. Namun, dia tidak perlu lagi memikirkannya saat itu, karena jawabannya ada tepat di depannya. Ketika Harold mendengar langkah kaki itu, dia langsung menoleh ke belakang bersama Johnson untuk melihat Jack dan Rudy. Ketika Harold melihat wajah Jack, ekspresi sedihnya tiba-tiba menjadi sangat dingin dan menyeramkan. Dia menatap Jack dengan tatapan berbisa di matanya. Dia tidak ingin apa-apa selain bergegas dan memukuli Jack. Jack sudah kebal terhadap bagaimana Harold memandangnya. Tidak peduli bagaimana pria itu memandangnya, dia mengabaikannya. Jack dan Rudy tiba di depan Penatua ketiga. Setelah mereka membungkuk, Penatua Elliot memperkenalkan Jack kepada mereka yang tidak dikenalnya. Orang yang duduk di tengah adalah Penatua Bagin, yang memegang posisi tertinggi. Yang di sebelah kiri adalah Penatua Rick sedangkan yang di sebelah kanan adalah Penatua Elliot. Orang tak dikenal yang berlutut di bawah adalah Langston Abbott, seorang murid dalam Lembah Phoenix. Dia adalah teman dekat Michael. Setelah perkenalan, Jack mulai memiliki lebih banyak keraguan di hatinya. Penatua Rick terbatuk sedikit saat dia perlahan berdiri dari tempat duduknya. Dia memandang Jack dengan ekspresi hangat sebelum berkata, "Ada sesuatu yang perlu aku tanyakan padamu." Jack mengangguk saat dia diam-diam berdiri di tempat, tidak mengatakan apa-apa lagi. Penatua Rick mengangkat alis, tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggap Jack lebih baik karena sikap Jack yang tenang dan tenang. Namun, semakin Jack bertindak seperti itu, semakin sulit bagi mereka untuk menangani masalah ini. Dia mengambil napas dalam-dalam ketika dia berkata, "Harold diancam. Dia melakukan sesuatu seperti itu karena dia tidak punya pilihan lain. Aku akan memintanya meminta maaf padamu sebentar lagi. Syukurlah, kamu baik-baik saja, dan kamu tidak menderita kerugian. Meskipun Michael sudah mati, dia tidak pergi dengan damai. Klan itu benar-benar melakukan sesuatu yang sangat tercela padanya." Penatua Rick dipenuhi dengan kemarahan yang benar sewaktu dia mengucapkan kata-katanya. Seolah-olah dia berada di pihak Jack. Namun, Jack bukanlah orang bodoh. Bahkan Rudy tahu ada yang tidak beres ketika mereka berdua tiba-tiba menatap Penatua Rick. Penatua Rick memandang mereka dengan mata yang baik. Rudy marah mendengar kata-kata itu. Apa yang dia maksud dengan tidak punya pilihan lain? Apakah dia diancam? Penatua Rick bahkan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Pembunuhnya sudah mati, jadi semuanya harus ditutup-tutupi dan Harold malah jadi korban. Jika Jack tidak begitu kuat, mereka tidak akan hidup untuk melihat hari lain. Jika sesuatu yang begitu besar hanya ditepis oleh Elder Rick dengan begitu mudah, bahkan melukis penghasut sebagai korban, maka Rudy tidak akan tahu bagaimana menelan kemarahan itu. Rudy gemetar karena marah saat dia melangkah maju untuk mengatakan sesuatu. Namun, dia merasakan seseorang meraih lengannya saat dia berbalik untuk melihat. Jack menatapnya dengan ekspresi tenang saat dia meraih lengannya. Jelas dari ekspresi Jack bahwa Jack tidak ingin Rudy melakukan apapun. Jack punya rencananya sendiri, jadi Rudy menelan kata-katanya tanpa daya. Jack berbalik untuk melihat ketika dia melihat Harold yang berlutut di tanah. Dia tiba-tiba berkata sambil menyeringai, "Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Penatua Rick." Penatua Rick mengangguk ketika dia berkata dengan jelas, "Silakan. Bersambung."